Katarina Yunita, NIM 1922140058, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tri. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Pada contoh soal kali ini, si C ditawari 2 buah proyek, yaitu bisnis pengelolaan ban bekas dan bisnis pengelolaan plastik bekas. Asumsi tingkat suku bunga deposito sebesar 7% per tahunnya. Dan oleh si C, tingkat suku bunga diskonto yang digunakan adalah tingkat suku bunga deposito, sama dengan 7% per tahun ditambah 2% per tahun, sama dengan 9% per tahun. Dengan menggunakan perhitungan NPV, bantulah si C untuk memilih salah satu dari kedua bisnis tersebut. Untuk cash flow-nya sendiri, masing-masing bisnis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel yang pertama itu menunjukkan bisnis pengelolaan ban bekas, dan tabel yang kedua menunjukkan bisnis pengelolaan plastik bekas. Cash in adalah arus kas masuk, sedangkan cash out adalah arus kas keluar. Setelah ini kita akan masuk pada pembahasannya. Sekarang kita akan membahas tentang tabel bisnis pengelolaan ban bekas. Sebenarnya tabel ini sudah menunjukkan jawaban akhirnya, tetapi di buku tidak dijelaskan kita dapat angka-angka di tabel itu dari mana. Nah, untuk mencari kolom pada discounted, kita harus mencari satu-satu per tahunnya. Misalkan, pada tahun pertama diketahui I itu tingkat suku bunga yang digunakan oleh si C. Tingkat suku bunganya itu kan tadi 9%. Maka kita jadikan ke bentuk desimal yaitu 0,09. FV-nya itu future value atau nilai masa depan. Nah, ini kita juga dapat lihat pada kolom cash in. Jadi, future value-nya itu 3.000. Dan N itu sendiri menunjukkan periode. Jadi misalnya, pada tahun 1 berarti N1. Jika pada tahun 2, maka N2. Dan yang ditanya adalah present value-nya. Present value-nya adalah nilai sekarang. Di sini kita dapat mengerjakan dengan rumus yang telah dibahas tadi. Jadi, present value sama dengan 3.000 dibagi N1 ditambah 0,09 pangkat 1. Sama dengan 3.000 dibagi 1,09. Jadi, hasil present value-nya itu 2752,29. Hasil ini masuk pada kolom discounted pada tahun pertama. Lalu, jika sudah dihitung semua, barulah dijumlahkan keseluruhannya. Jadi, hasil penjumlahan kolom discounted ini merupakan NPV-nya. Pembahasan tentang tabel bisnis plastik bekas ini juga cara pengerjaannya sama dengan tabel bisnis pengelolaan bahan bekas. Dan tadi saya belum sempat menjelaskan tentang kolom net. Kolom net itu sendiri fungsinya untuk mengetahui perusahaan itu mendapatkan untung atau balik modal. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah melihat hasil kedua tabel di atas menunjukkan kedua bisnis tersebut ternyata sama-sama memiliki NPV positif. Bisnis pengelolaan bahan bekas memiliki NPV sebesar 6.780 dan bisnis pengelolaan plastik bekas memiliki NPV sebesar 7.638. Tetapi karena NPV bisnis pengelolaan plastik bekas memiliki NPV yang lebih tinggi dibandingkan NPV bisnis pengelolaan bahan bekas, maka sebaiknya si C memilih bisnis pengelolaan plastik bekas. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wifron pada video selanjutnya.